Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih podcast Riau 46 ya. Kita kembali lagi siang hari ini, semoga semua sobat yang lagi dengar dan juga lagi nonton ini dalam keadaan sehat ya. Betul. Saya Dini. Saya Hendanun. Nah, balik lagi di podcast Riau 46 ya. Kita ada kedatangan tamu istimewa. Siapa nih Kang Hendar? Betul, datang dari jauh. Wah, dari mana? Kabupaten Cirebon. Wah, kita berarti harus tanya, Ibu perjalanan macet nggak sampai sini, Bu? Butuh berapa jam nyampe sini? Alhamdulillah tadi lancar. Yes. Ya sekitar jalan Cirebon Bandung 2 jam, 2 jam setengah. 2 jam setengah ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong udah kenalan belum? Nah, kita kenalan karena udah kelihatan nih, udah kedengeran juga sosok perempuannya siapa gitu ya. Sosok yang sangat inspiratif tentunya ya, sobat podcast Riau 46. Karena kita kedatangan tamu istimewa Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Ibu Dr. Sophie Zulfia. Sophie Zulfia. Oke, itu yang benernya ya, Ya. sobat 46 ya, podcast Riau 46. Aduh, kok masih belibet aja ini ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya, sehat. alhamdulillah. Kayaknya kita mulai banyak pertanyaan nih Kang Hendar ya. Banyak banget, kira-kira kita mau bahas tentang apa nih Kang Hendar? Teh, ini lebih akrab disebut Teh Sophie ya? Iya boleh. Oh, Sophia. oke. Teh Iya. Sophie aja. Teh Sophie, Oke. kalau misalkan kita berbicara tentang perempuan dan politik nih. Oke. Kalau pandangan dari Teh Sophie seperti apa sih? Tentang Perempuan dan politik. perempuan dan politik. Ya sebetulnya di hari ini ya kita berbicara mengenai perempuan dan politik itu sebetulnya adalah suatu yang penting dan strategis. Yang mana bahwa keterwakilan perempuan itu menjadi suatu hal yang penting lah gitu. Kenapa? Karena hari ini saya melihat banyak sekali pemimpin-pemimpin dari pemimpin-pemimpin perempuan ya. Ada misalnya seperti Ketua DPR RI sekarang kan perempuan. Betul. Iya. Kemudian alhamdulillah hari ini saya dipercaya juga menjadi Ketua DPRD perempuan pertama di Kabupaten Cirebon. Wah. Jadi, berarti sebelumnya nggak ada ya? Belum. Ya, belum oke. pernah. Berarti baru Teh Sophie di periode ini. Baru, Oke. alhamdulillah diberikan kepercayaan dan amanahnya. Jadi akhirnya merubah persepsi bahwa yang namanya perempuan juga bisa gitu Iya. dalam hal memimpin, terus kemudian memberikan sebuah perubahan-perubahan dalam kebijakan-kebijakan yang tentunya bukan berarti misalnya perempuan ini tidak bisa tegas, tapi Yeah. bahkan saya berpikirnya perempuan itu bisa tegas dengan cara yang bijak gitu, seperti itu. Teh, tapi sebelum menjadi ketua DPRD Kabupaten Cirebon seperti itu, ada jalur politiknya sebelumnya nggak? Perjalanan politiknya Teh itu seperti apa? Jadi sebelum saya menjadi ketua DPRD tentunya dari dulu ya mungkin zaman sekolah lah SMA ini saya senang berkegiatan sosial. Oh, oke. Ketika misalnya berkegiatan sosial terus kemudian melihat masyarakat gitu ya, ternyata tapi akhirnya dari waktu ke waktu saya berpikir sepertinya kalau untuk menyelesaikan sebuah persoalan di masyarakat itu tidak cukup hanya kita nih berkegiatan sosial saja. Iya. Jadi saya tergerak waktu itu untuk bagaimana caranya masuk ke dalam politik. Gitu. Jadi politik ini sebagai jembatan saya untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Ketika itu 2000 kalau nggak salah 2009 ya, saya udah mulai masuk waktu itu partai politiknya di PDI Perjuangan. Iya. Itu aktif kegiatan-kegiatan partaian, kemudian juga plus kegiatan sosial. Nah 2014 itu saya ikut dalam pileg, iya. Alhamdulillah terpilih. Waktu itu 2014 saya menjadi DPRD termuda gitu. di Kabupaten Cirebon. Usia berapa waktu itu? Ya waktu itu 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Okay. Kemudian 2014, 2019 saya satu periode itu menjadi anggota DPRD. Kemudian 2019 2 sampai 2024 itu ternyata belum rezeki ya, belum rezeki kembali. Tapi saya tetap fokus di
kegiatan-kegiatan kepartaian. Jadi kebetulan saya menjadi sekretaris DPC partai di Kabupaten Cirebon, dan ada hal yang ternyata mungkin ini belum terselesaikan gitu. Ya terutama sekolah saya S3 kemarin. Tapi ada hikmahnya gitu, ketika misalnya tidak terpilih menjadi anggota DPRD, saya apa nih yang harus saya bisa lakukan gitu. Oh, saya menyelesaikan studi saya S3 di Universitas Pajajaran Bandung. Nah, setelah itu 2019, 2024. Nah, 2024 kan ini ada pileg lagi ya. Alhamdulillah saya terpilih menjadi dewan, kemudian diamanahkan oleh partai untuk menduduki posisi sebagai ketua DPRD. Tentunya itu kan bukan perjuangan yang mudah ya, karena ketika itu alhamdulillahnya ada kenaikan kursi nih PDI Perjuangan dari di Kabupaten Cirebon dari 8 ke 13. Jadi naik kursinya naik. Ya, naik 5 ya. Naik 5. Naik 5. Oke. Ketika naik 5 ya otomatis kan untuk ketua DPRD itu dari PDI Perjuangan dan dari partai dipilihlah saya yang direkomendasi untuk jadi ketua DPRD di Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah di partai saya, partai PDI Perjuangan itu untuk perempuan itu punya kesamaan atau kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tapi sebelumnya Anda dapat dukungan dari keluarga tentunya, atau bagaimana? Iya. Ketika Teteh memutuskan, oke, saya harus masuk ke dalam dunia politik seperti itu. Ada dukungan seperti apa dari keluarga? Ya, tentunya dukungan yang luar biasa lah dari keluarga, karena itu kan merupakan modal yang paling dasar ya, paling utama juga untuk melangkah ke babak selanjutnya gitu kan. Itu tentunya ada doa dan dukungan dari keluarga besar, ya restu dari suami, kemudian juga dukungan doa dari anak juga kan ya. Kemudian dukungan dari orang tua dan kerabat-kerabat. Dan saya dari 2014 tentunya ya kan, saya ini punya tim dari 2014. Walaupun saya 2019 kemarin tidak jadi dewan, tapi tetap itu saya menyebutnya bukan tim, tapi itu keluarga. Jadi itu yang akhirnya mereka ini semakin solid berjibaku gitu loh. Ketika 2024 saya mencalonkan diri lagi, ya mereka itu saya tidak pernah menyebutkan mereka tim, tapi bagian dari keluarga saya. Oke. Ada suara-suara apa ketika misalkan ketika saya mau masuk ke dunia politik, saya akan merubah apa gitu, khususnya untuk berkaitan dengan perwakilan perempuan seperti itu? Ya tentunya ini kan ketika misalnya kita sudah diamanahkan ya menjadi di DPRD ini, ya tentunya untuk bukan meluruskan ya, intinya sih merubah sesuatu yang tadinya baik menjadi lebih baik gitu loh. Ya misalnya tentang isu-isu yang ada di Kabupaten Cirebon gitu. Isu tentang misalnya perempuan gitu, perlindungan perempuan, terus tentang juga stunting. Itu kan isu yang perlu yang saya sedang konsentrasi, terutama juga tentang kesehatan, kemudian pendidikan, termasuk isu-isu yang memang harus diselesaikan di Kabupaten Cirebon. Misalnya kebutuhan apa nih di masyarakat gitu ya, mungkin perbaikan jalan, infrastruktur dan seperti itu. Jadi saya melihatnya secara keseluruhan, isu apa yang memang masyarakat Kabupaten Cirebon itu memang membutuhkan gitu untuk diselesaikan. Jadi itu saya fokus. Itu tadi perlindungan perempuan, terus kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan juga. Karena kemarin juga kami sudah membahas terkait KUA PPAS ya. Terus ternyata mungkin ada sedikit perdebatan ya di sana, tapi intinya sih bagaimana uang rakyat ini kembali kepada rakyat dengan maksimal, mudah-mudahan seperti itu. Nah, isu yang terkini kan kesehatan dan infrastruktur. Mungkin dua hal itu yang
akhirnya saya fokuskan betul gitu, karena memang isu-isu masyarakat itu yang dibutuhkan ya seperti itu. Oke. Bu, pada saat berproses gitu ya, tantangannya yang terbesar apa nih Bu? Karena kan didominasi oleh tapi situ ngomongnya oh iya, jadi kita teteh aja ya. Oh maaf, teteh ya, teh. Jadinya ini kan didominasi oleh laki-laki ya. Kira-kira tantangan terbesarnya nih pada saat berproses apa tuh teh? Ya, tantangan terbesar adalah stigma di masyarakat gitu kan. Terkadang mungkin ini kok perempuan gitu, mending kan dukung dari belakang aja deh kan gitu ya kan, politik ribet gitu. Terus misalnya stigmanya bisa nggak sih gitu kan nih perempuan gitu kan. Tapi itu bagi saya merupakan sebuah tantangan ya, yang harus saya buktikan bahwa perempuan juga sama gitu. Betul. Bisa. Terus ini juga di Kabupaten Cirebon kan ada pimpinan, ada 4 nih. Betul. Nah hari ini 2 laki-laki 2 perempuan. Jadi dalam hal, jadi walaupun walaupun di Kabupaten Cirebon ini kan ada 50 anggota DPRD ya, itu kan hampir 30% itu ada keterwakilan perempuan, hampir 30%. Dan bukan persoalan angka di sini, tapi bagaimana caranya perempuan itu mempunyai pengaruh gitu untuk menentukan kebijakan. Betul. Melalui misalnya jabatan-jabatan yang strategis ya, seperti ketua DPRD gitu kan, wakil pimpinan, ketua komisi juga, itu kan ada perempuan. Ya oke. Kan tadi kan ada stigma perempuan bisa nggak sih gitu ya seperti itu. Nah kalau tuh misalkan teteh kan ya secara kan dia teteh harus mimpin sidang gitu seperti itu di antara 50 orang banyak gitu. Tadi itu di perempuan itu berapa tadi anggota? 14 ya kalau nggak salah ya? 14. Oke lah. Yang lainnya berarti kan mayoritasnya itu laki-laki. Nah itu bagaimana untuk bahwa saya bisa ya, dan saya juga bisa untuk melakukan hal itu gitu. Ya, saya dari sisi komunikasi harus ada komunikasi yang baik, terus kemudian juga integritas lah, terus ada visi yang kuat dari perempuan itu untuk menjalankan bahwa ini kita nih benar-benar untuk membangun Kabupaten Cirebon misalnya gitu. Jadi saya sih berasumsi ya, maksudnya berkeyakinan ya bahwa ketika kita niatnya tulus ya, terus kemudian juga konsisten, terus bisa tegas juga ya, semua akan bisa dilancarkan gitu loh. Jadi saya selama ini sih tidak ada kendala ya, ketika misalnya maksudnya ada, kalau perbedaan pendapat itu wajar, tapi untuk sebuah keputusan saya sih selama ini alhamdulillah gitu, keberpihakan pada masyarakatnya tuh kita benar-benar solid gitu di Kabupaten Cirebon gitu. Oke. Menarik ya kalau misalkan dalam perjalanan yang seperti itu emang sudah ada garisnya atau udah direncanakan sebelumnya sehingga hari ini tuh teteh udah ada di puncaknya, boleh dikatakan demikian seperti itu. Ya, mungkin sedikit cerita ya. Ini jadi dari pengalaman saya 2014 jadi dewan, terus 2019 misalnya tidak jadi, tapi di situ ada proses belajar, ada proses introspeksi, ada proses belajar. Tapi saya nih, niat saya juga ada niat yang dalam bahwa saya mau jadi dewan atau tidak harus bisa bermanfaat untuk masyarakat, orang lain. Jadi ada jalannya gitu loh. 2019 walaupun saya tidak jadi dewan, saya apa nih yang harus saya lakukan? Oh ternyata PR saya belum selesai nih untuk menyelesaikan sekolah misalnya gitu. Saya selesaikan sekolah. Dari saya selesai sekolah itu saya banyak tawaran kerja gitu. Salah satunya menjadi tenaga ahli DPR RI. Oh sempat masuk ke sana? Sempat. Jadi ketika itu kebetulan tenaga ahli mungkin udah terkenal lah Pak Ono Surono ya. Beliau kan ketua DPD Perjuangan sekarang. Nah dulu kan DPR RI itu saya diminta oleh beliau untuk menjadi TA-nya. Kemudian kan banyak program dari DPR RI gitu untuk masyarakat di Kabupaten Cirebon. Nah, saya gunakan program itu untuk, jadi masyarakat ini
mau saya jadi dewan mau nggak jadi dewan saya tetap bisa dibantu oleh Bu Sophie gitu loh. Akhirnya kan tidak, karena terus kekuatan niat itu, terus akhirnya kan ada apa kesempatan juga ya saya masih bisa membantu masyarakat dengan hal tersebut. Jadi ketika hari ini saya menjadi ketua DPRD, oh ternyata tidak ada yang tidak bisa gitu loh ketika kita berniat gitu kan. Makanya saya di masyarakat tuh ketika misalnya bantuan dari daerah nih kurang nih, berarti kita harus cari dari provinsi. Oh nggak bisa dari provinsi juga, dari DPR RI gitu loh. Jadi nggak ada, bagi saya semua bisa dilakukan asal ada niat gitu. Jadi bisa bersuara begitu bisa ya? Bisa bersuara gitu. Jadi intinya sih ya tergantung niatnya. Kalau niat kita tulus pasti ada jalannya, saya yakin itu. Iya, betul, betul. Bu, kalau sekarang berarti kira-kira menurut Ibu apa nih yang bisa mendorong perempuan gitu ya, terutama kaum perempuan sekarang yang di Cirebon terutama ya, masuk ke dunia politik, gimana Bu? Mungkin kita bisa memberikan ruang ya, ruang, terus kemudian teladan juga gitu bagi mereka para perempuan, bahwa yang memotivasi juga. Ketika misalnya memberikan ruang, terus kita sering diskusi, kemudian apa sih? Oh ternyata nih misalnya setiap orang kan pasti punya talent yang berbeda-beda. Nah kita kasih ruang nih ketika misalnya yang ini talentnya di kesenian, kita kasih ruang untuk mereka menyalurkan bakatnya kesenian. Terus ini ternyata di pendidikan, bagaimana caranya kita bisa berdiskusi mengenai misalnya salah satunya contoh perda, tentang pembuatan perda nih, kamu punya ide apa? Oh ya udah kita berkoordinasi, kolaborasi, diskusi lah pada teman-teman khususnya perempuan. Terus kemudian juga saya juga sering ini ya berkoordinasi dengan misalnya komunitas-komunitas perempuan. Gitu. Terus menjadi teladan juga bagi mereka gitu, bahwa perempuan ini bisa loh gitu kan, walaupun misalnya menjadi pejabat publik tapi tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan gitu kan, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri. Itu tantangannya berat banget loh. Iya, tantangannya. Berarti itu bisa dibilang jadi salah satu strategi gitu Bu ya. Tapi yang terlihat supaya aspirasi dari perempuan terdengar itu gimana ya Bu kira-kira? Ya ketika gini, saya mungkin bercerita ketika Ibu Megawati Soekarno Putri pernah menjadi presiden yang kelima. Itu kan kita ini ada peraturan yang harus 30% keterwakilan perempuan, kan seperti itu. Jadi saya meyakini bahwa yang namanya perempuan ketika misalnya sudah ada di jajaran jabatan-jabatan strategis, pasti itu akan boleh dikatakan woman support woman gitu kan. Jadi bisa ya seperti itu gitu. Bagaimana cara ini perempuan ini berdaya, pasti perempuan berpikirnya seperti itu. Jadi terwakilan kami perempuan yang mewakili semua perempuan yang ada gitu. Jadi saya sih lebih banyak berdiskusi, kemudian menghasilkan sesuatu yang keberpihakan, misalnya pemberdayaan perempuan, atau misalnya tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga setengah dari penduduk Indonesia itu perempuan ya. Ternyata ya Bu ya. Iya sama-sama ya. Laki-laki setengah, perempuannya juga setengah seperti itu. Oke. Jadi ini buat sobat podcast Riau 46, kalau Anda mau bertanya boleh WhatsApp ya ke 0811 149 7787. Nah, karena ini obrolannya juga menarik sekali tentang perempuan, terutama Ibu juga yang sudah ada di dunia politik cukup lama ya Bu ya. Sulit nggak Bu membagi tugas-tugas gitu ya sebagai pemimpin di politik, terus juga bertanggung jawab di keluarga, gimana tuh Bu? Ya sebetulnya yang penting itu adalah komunikasi dan disiplin waktu. Jadi ketika misalnya memang
komunikasinya baik, terus waktunya juga bisa apa namanya? Soalnya saya sampai hari ini ya, sampai hari ini tuh selalu ada kegiatan, misalnya walaupun sesibuk apapun saya dengan kegiatan saya, ada waktu untuk saya bisa antar anak ke sekolah. Masih bisa, Bu? Masih, saya masih bisa. Pagi banget lagi ya, Bu, ya nganter ya. Masih. Susah banget loh kayak gitu. Terus masih bisa. Saya masih bisa untuk ngajarin anak ketika misalnya memang enggak setiap malam, tapi seminggu tuh pasti ada lah saya ngajarin anak itu untuk ada interaksi antara ibu dengan anak begitu. Misalnya ngajarin untuk besok belajar apa, besok apa nih, ada PR gitu, apa, PR apa, ulangan gitu, apa, ulangan misalkan apa, ya. bisa. Bahkan saya juga kadang kalau misalnya habis maghrib tuh suka ngajarin ngaji anak juga. Jadi ada ya sebetulnya sebetulnya ya tadi komunikasi dan disiplin waktu. Jadi ketika misalnya, makanya saya tuh ketika ada acara, saya nggak suka kalau misalnya acara ini molor gitu loh. Iya itu aduh kayaknya kalau misalnya menyita. Jadi kalau seandainya saya datang jam 8, undangan jam 8 ya saya harus datang jam 8. Nah itu kan yang paling mungkin harus ya semua orang ya anggota DPRD kan seperti itu ya. Jadi saya diajarkan ya disiplin waktu dan komunikasi. Juga misalnya bagaimana caranya ya komunikasi. Alhamdulillahnya saya punya suami yang sangat pengertian sekali. Alhamdulillah gitu. Ya. Dan tetapi bukan karena pengertian suami terus saya jadinya nggak ngelayanin gitu ya. Tapi ada maksudnya ada hal-hal yang saya juga tetap menjadi istri buat suami saya. Misalnya masakin apa nih gitu, kan yang seperti itulah. Berarti di sini ada ketegasan waktu dong. Kalau misalkan ini waktu dari sini ke sini, misalkan ini untuk apa dan sebagainya, begitu. Berarti kalau begitu kan mengurangi atau membantah bahwa stigma perempuan di dalam kepemimpinan itu katanya tidak tegas seperti itu. Ya sebetulnya gini, kalau perempuan itu kan multi talent ya. Jadi bisa kan perempuan tuh mungkin teteh sendiri kan bisa tuh nyetrika sambil nelpon bisa. Oh bisa ya. Bu, saya sambil nonton drakor biasanya Bu, biar nggak kerasa udah beres gitu kan nyetrikanya. Saya akui itu. Betul satu satu aktivitas multi pekerjaan. Tapi memang jadinya lebih lama aja sih Bu nyetrikanya jadinya ya, nggak beres-beres. Jadi ketika perempuan nih, perempuan kan sebenarnya lebih komunikatif ya, terus lebih empatinya ada gitu kan. Jadi saya sih ketika misalnya ada sesuatu permasalahan di masyarakat itu pasti saya turun langsung, bener nggak sih? Kadang-kadang saya cek langsung masyarakat, check and recheck itu penting banget. Itu penting gitu kan. Apalagi kan kalau simbol para saya kan wong cilik. Kan harus selalu turun ke masyarakat yang seperti itu kan, itu menjadi utama lah bagi saya. Jadi ketika misalnya ada keluhan-keluhan itu saya cek langsung. Nah ketika misalnya dalam hal reses lah, atau saya misalnya mau ke kantor, saya melipir dulu kan gitu ya. Jadi nanti akan saya bawa hal tersebut ke dalam rapat. Temuan-temuan seperti itu. Dan mungkin periode ini yang dimana kita kan DPRD itu mempunyai alat kelengkapan ya, komisi lah. Komisi 1 sampai komisi 4. Kalau di Kabupaten Cirebon kan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, oke. Nah, di situ saya memasukkan mitra kerja itu inspektorat. Inspektorat tuh bagian pengawasannya, dari Pemda inspektorat nih. Jadi artinya apa? Kita juga dalam melakukan sesuatu itu by data. Ya kan? By data, temuan apa nih yang ada. Jadi inspektorat itu baru masuk hari ini. Mungkin periode ini ya, di zaman saya bilang nih pengawasan, saya minta harus akurat data. Iya, sesuai ya Bu. Sesuai dengan data, tapi kita juga harus cek and recheck ke bawah.
Jadi bagaimana solusinya agar kita ini bisa tegas tapi bijak. Jadi kita ini bisa ini harus diberesin nih, tapi solusinya seperti apa buat masyarakat, kan seperti itu. Jadi ada selalu dalam ketegasan itu harus ada solusi. Betul. Oke. Ibu boleh dong kasih pesan ke generasi muda sekarang sedikit aja untuk lebih semangat lagi dan jangan takut nih untuk jadi pemimpin di masa depan, Bu. Iya. Jadi untuk perempuan. Untuk perempuan. Ya, saya jadi ingat kata-kata mutiara dari Bung Karno nih. Okay. Saya mengingat kata-kata mutiara dari Bung Karno bahwa yang namanya perempuan dan laki-laki itu seperti dua sayap seekor burung. Kalau sama-sama kuat, maka burung itu bisa terbang tinggi. Tapi kalau salah satunya patah sayapnya, maka tidak akan pernah terbang, tidak akan pernah bisa sama sekali terbang. Jadi pada intinya laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk membangun negeri ini. Dan saya juga berharap kepada para generasi penerus bangsa, terutama perempuan, jangan takut untuk bermimpi. Karena dari mimpilah setinggi-tingginya. Karena ketika engkau jatuh, engkau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Berarti kita harus punya mimpi itu emang harus sangat nih, tinggi. Kita harus contoh ibu ini mah ya. Jatuhnya sakit ya. Karena nggak ada penyangga, nggak ada bintang, jadi kalau ada awan kan. Tinggi-tinggi ada bintang, masih ada bintang nih ya Bu ya. Betul. Oke. Terima kasih sekali Ibu Dr. Sofi Zulfia ya. Ini sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang sudah jauh-jauh datang dari Cirebon langsung ke sini mampir ke sini nih. Terima kasih sekali Bu ya. Sehat-sehat, semoga juga selanjutnya semakin lancar kerjaannya ya. Amin. Kang Hendar diingetin lagi nih buat sobat podcast Real 46 nanti bisa ditonton di mana? Nanti di tonton siarannya, siaran tundanya di Kompas TV Jawa Barat di hari Jumat dan juga di YouTube-nya Kompas TV Jawa Barat dan juga Raka FM begitu. Oke, kalau gitu kita pamit ya, Ibu dan juga Kang Hendar. Sampai ketemu lagi di podcast Riau 46 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.